namanya episcleritis. Kalau dia lebih dalam lagi, pembuluh darah yang mengalami peradangan namanya skleritis. Nah, sekarang kalau episcleritis dan skleritis itu rata-rata disebabkan oleh penyakit imun seperti gout, psoriasis, atau rheumatoid arthritis. Nah, nanti biasanya itu ditandai dengan cara kita ngebedainnya adalah dari nyerinya pertama. Nah, pada orang dengan episcleritis, matanya sakit tapi biasa ringan, nyerinya tidak terlalu berat. Tapi kalau dia skleritis, maka nyerinya itu bisa moderate to severe, bisa sedang hingga berat. Nah, kemudian bisa juga dibedain dari visus. Kalau pada episcleritis, biasanya visusnya normal, tidak ada gangguan visus. Tapi kalau pada skleritis, bisa ada ditemukan penurunan visus. Terus dengan tetrapheniaphrine juga bisa membedakan antara si episcleritis dan skleritis. Nah, pada tetes phenylephrine-nya, kalau pada episcleritis, itu nanti kalau kita tetes phenylephrine, maka dia dapat ditemukan memucat. Karena kan phenylephrine itu vasokonstriktor, jadi kalau kita tetesin nanti, dia bahkan memvasokonstriksi arteri yang mengalami pelebaran tadi, sehingga nanti pada episcleritis dia bakal memucat. Tapi pada skleritis, karena dia itu lebih dalam, ketika ditetes phenylephrine, maka dia tidak memucat atau tetap merah. Nah, itu namanya skleritis. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan di sini adalah tetes phenylephrine ini bukan tata laksana, tapi cuma untuk diagnostik tool. Jadi untuk membedakan antara episcleritis dan skleritis. Nah, sekarang untuk episcleritis kita bagi dua, ada yang simple, ada yang nodular. Jadi ada simple episcleritis, ada nodular episcleritis. Nah, kalau simple itu biasanya peradangannya diffuse ya. Jadi tidak ada pembentukan nodul, peradangannya diffuse. Tapi kalau nodular itu terbentuk nodul, jadi ada nodulnya. Nah, sedangkan untuk skleritis sama, ada yang simple juga, ada yang nodular juga. Cuma tambahannya adalah pada skleritis itu ditemukan adanya necrotizing skleritis. Jadi ditemukan nanti adanya jaringan yang mengalami nekrosis. Jadi istilahnya itu necrotizing skleritis. Nah, kalau simple itu biasanya dia diffuse. Kemudian kalau dia nodular sama dia terbentuk nodul, dan kalau dia necrotizing itu ada jaringan nekrotik ya. Oke. Untuk yang necrotizing nanti kita bagi dua, ada yang necrotizing dengan inflamasi, ada yang necrotizing tanpa inflamasi. Nah, kalau yang dengan inflamasi ini kita bisa lihat merah, jadi jaringan nekrotiknya disertai dengan peradangan dan ini sakit sekali. Sedangkan kalau yang tanpa inflamasi, jaringan nekrotik tapi dia nggak merah, biasanya tidak sakit, atau yang disebut dengan nama skleromalacia. Nah, penata laksanaan kalau pada episcleritis yang simple, suportif aja bisa, atau dengan kompres dingin. Kemudian bisa ditambahkan artificial tears. Kemudian kalau nyeri bisa dikasih ketorolac, dan bisa juga diberikan flurbiprofen anti nyeri. Tapi kalau nodular itu biasanya kita kasih prednisolon, steroid ya, tetes, atau juga bisa dikasih dexamethasone. Kemudian kalau untuk yang skleritis yang simple, nodular dan lain-lain, ini biasanya pengobatan topikal agak kurang efektif karena dia lebih dalam, sehingga biasanya kita berikan terapi sistemik berupa pemberian indomethacin, atau bisa juga nanti dengan pemberian NSAID. NSAID atau indomethacin. Dan nanti bisa ditambahkan steroid 1 mili per kilo. Gitu. Ada pertanyaan?